Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aswafa bil kamalati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi urida bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladziina fa'alul hasanati wa tajtanibul munkarati amma ba'du. Nun teman-teman sampun sedaya para jamaah salat subuh sedaya takwa yang atas Allah hormati. Dipun ajarkan mulai kajian kitab Al-Tauhiyah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Batahi dengan mutasawwif kita Syu'ab bin Iman Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Saderipun daripada teman-teman mualif kita menika sedaya guru sedaya usul pada kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa Syekh Nawawi Mu'allim bin Rahman alaina Syekh billahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد صير إيمان شخص ذا شعاع فتتمم هذه بيوت من كتاب الكوشني من قال بعد صلاتنا ونسلم لمحمد ولآله وصحابته ما دار شمس في السماء وأنجم إيماننا بدع وعين شعبة يستكملنها آل فقر يعظم آمين بربك والملائك والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تنشم وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجع كافر لجهنم واحكم إلهك خوف أليم عقابه ولرحمة ارجو توكلا يا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الثانية عشرة الرجاء لرحمة الله تعالى. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المقنط. Cabang iman ingkang nomor 12. Cabangipun iman ingkang nomor 12 saking 77 cabang. Nggih menika ngarep-ngarep maring rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mengharap atas rahmatipun Allah Subhanahu wa taala menawi bahasa Arabe roja. Roja maring rahmatipun Allah. Kados dene Allah Subhanahu wa taala sampun paring pangandikan wonten ing surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba ingkang sami nglampaui batas. Wahai hamba-hamba yang suka melampaui batas sendiri, jangan engkau memutus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mentika orang yang banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan tiang ingkang lacut nanging
tasih ngarepaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala niku langkung saged wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ketimbang tiyang ingkang ahli ibadah nanging putus saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkelimang dosa, banyak dosanya, tetapi dia masih mengharapkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia lebih dekat statusnya di hadapan Allah daripada orang yang ahli ibadah tetapi tidak mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dipun setunggalipun riwayat wonten cerita saking Umar, riwayatipun saking Zaid bin Aslam, bilih kala rumiyin wonten setunggalipun tiyang ingkang ahli ibadah sampai ibadahipun dipun tenani kasih payah anggenipun ibadah ananging tiyang kala wau mutus rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dugi saking menungso. Ranten rahmatipun Allah turun iku berbagai macam cara, termasuk salah satunya berinteraksi dengan manusia yang lain. Itu akan menimbulkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertamu tamu dugi betul rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim betul rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Perseduluran persederaan ingkang sae betul rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging kalau wau yang ingkang saking teman-teman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai boten purun anggenipun interaksi dengan manusia yang lain, sehingga kemudian tiang kalau mati dan menagih janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala kanthi bahasan, ya Tuhanku, apa yang akan Engkau berikan kepadaku setelah aku beribadah luar biasa di dunia. Bisa diceritakan bahwa kamu akan ada di neraka. Ini kaget, loh. Ya Rab, kenapa saya di neraka sementara saya di dunia selama ini beribadah luar biasa sampai keadaanku payahnya luar biasa. Maka diterangkan, kamu telah memutus rahmatku dengan manusia yang lain, sehingga tempat kamu yang paling tepat adalah hari ini, karena kamu juga saya putus dari rahmatku, yaitu neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setunggal ayat saking Al-Quran surat Az-Zumar dipun lajengaken ngendikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan satu kisah cerita bahwa rahmatnya Allah jauh lebih penting daripada amaliyah kita di dunia ini. Seberapapun amal kebaikan kita, ketika kita tidak mengharapkan rahmatnya Allah, maka akan dianggap sia-sia. Sebaliknya, sejauh dosa kita yang telah kita perbuat sebanyak apapun, tetapi kita masih berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih penting daripada seorang yang ahli ibadah tetapi tidak berharap atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali wonten kitabipun ngendikaken bahwa hakikatnya roja, hakikatnya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu irtiyahul qalbi lintidari ma huwa mahbubun indahu. Merasa damai, merasa bahagia hatinya. Hati merasa bahagia karena menanti sesuatu dari apa yang dia cintai, menanti sesuatu dari apa yang dia cintai di hadapannya. Jadi sing hakikate roja, harapan-harapan. Di hakikat pun harapan ketika kita menanti sesuatu dari yang kita cintai, ngarep-ngarep perkara sing dari kekasih, mengharapkan sesuatu ingkang saking dipun cintai. Nah, harapan ini menjadikan sebuah kenyamanan dalam hati. Ning ati niki punya harapan yang luar biasa.
akhirnya ning ati ki anteng, tenang dan merasa nyaman, bahagia. Nah, inilah yang dikatakan menurut Imam Al-Ghazali adalah hakikatnya roja. Kita mengharapkan dan meyakini bahwa nanti Allah akan memberikan kepada kita, sementara Allah adalah zat yang kita cintai, Allah adalah zat yang kita sayangi, maka kita menunggu sesuatu dari Allah dan merupakan sebuah yang namanya roja atau harapan. Harapan itulah yang dikatakan rahmatullah. Maka kemudian disampaikan bahwa ketika menunggu sesuatu, ketika menunggu sesuatu itu tidak ada sebabnya, artinya bahwa kita menanti-nanti sesuatu tetapi yang dinanti-nanti itu jelas tidak adanya, maka kata Imam Ghazali mengatakan itu sebuah penipuan dan kebodohan. Kita menanti sesuatu tetapi sesuatu itu nyata tidak ada, maka adalah penipuan dan kebodohan. Ngomong kasih apa? Nunggu bojomu udah beristri belum? Nah, dia belum beristri tapi menanti istri, berarti dia adalah tertipu. Maka dikatakan al-ghururu wal humqu. Ada lagi menanti sesuatu tetapi sesuatu itu mungkin ada atau mungkin tidak ada, tahu tapi jauh lebih banyak tidak adanya. Maka dalam istilah Arab mengatakan itu namanya at-tamanna, menanti-nanti sesuatu yang kemungkinan jauh tidak akan terjadi. Wis wadon lan tidak mungkin terjadi, kemungkinan tidak mungkin terjadi. Ada istri yang dia cintai, kemudian pergi entah kemana tidak tahu keberadaannya. Maka kemudian dia menanti-nanti terus. Ditanya, nunggu siapa? Istri saya di mana? Enggak tahu. Sudah beristri? Sudah. Lah, yang seperti ini adalah menanti-nanti sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, tetapi jauh harapannya untuk terjadi. Istilah bahasa Arab adalah tamani. Tetapi kita roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebuah penantian atas apa yang ada di hadapan Allah dan kita meyakini bakal terjadi. Nah, ini namanya pun roja, dan ini bagian dari sebuah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sampai kita luntur terhadap roja rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita putus asa. Lah, ibadah buat apa? Paling Allah tidak mengampuni dosa kita. Mau apa lagi, sudah saya banyak dosanya. Paling ya Allah tidak mengampuni pada dosa kita. Dah kita jalani, paling ya mati. Nah, yang seperti ini berarti sudah luntur keimanannya. Menurut Imam Al-Ghazali lagi disampaikan lagi bahwa فَإِذَا خَطَرَ بِبَالِكَ مَوْجُودٌ فِيمَا مَضَى سُمِّيَ تَذَكُّرًا وَإِنْ كَانَ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ مَوْجُودًا فِي الْحَالِ سُمِّيَ وُجْدًا وَذَوْقًا وَإِدْرَاكًا وَإِنْ كَانَ قَدْ خَطَرَ بِبَالِكَ وُجُودُ شَيْءٍ فِي الْإِسْتِقْبَالِ سُمِّيَ انتظارًا وتوقعًا. Ini terkait dengan bagaimana perasaan dalam hatinya. Ketika muncul satu perasaan di dalam hatinya terkait dengan sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang telah lewat, maka itu namanya pun mengingat-ingat. Bahasa Arab ini pun tadkiron atau zikir, mengingat-ingat. Berarti dia ada dalam hatinya sesuatu yang telah terjadi. Ketika kerentek dalam hatinya, muncul sesuatu dalam hatinya yang terjadi saat ini atau saat sekarang, maka dikatakan itu adalah sebuah perasaan dan sebuah penemuan. Dan ketika muncul dalam hatinya sesuatu yang ada itu adalah
nanti yang akan datang, maka itulah yang dikatakan sebuah penantian atau sebuah harapan yang akan terjadi. Dan ini terkait dengan bagaimana kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menanti-nanti dari sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti yang akan terjadi. Dan kemudian ketika sesuatu yang dinanti itu yang akan terjadi itu adalah sesuatu yang membuat hatinya nyaman, membuat hatinya yang ia sukai, maka itulah yang dikatakan mengharap atas rahmat atau sesuatu yang al-irtiyahu rajaan. Oke. Dipunaminipun sebuah harapan atau roja. Maka harapan atau roja terhadap rahmatipun Allah Subhanahu wa taala yaitu menanti sesuatu yang ia sukai atas apa yang akan Allah berikan kepada kita dan kita yakini bahwa itu mesti bakal terjadi. Niku cabang iman ingkang nomor 11. Wa syu'batu tsalitsata asyara atawakkalu qala Allah taala fatawakkalu in kuntum mu'minin. Cabang iman ingkang nomor 12, ingkang nomor 12 nggih menika tawakal, pasrah. Kados dene Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa tawakkalu in kuntum mu'minin." Tawakallah kalian seandainya kalian termasuk orang-orang yang beriman. Wa tawakkalu salasatu darajatin. Al-ula ayyakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala. Wasaniyatu ayyakuna halu ma'allahi ta'ala. Wasalisatu ayyakuna baina yadayillahi fi harakati wa sakanati. Bilih tawakal pasrah dumateng Allah niku kagungan 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ingkang nomor 3. Tingkatan pertama nggih menika keberadaan pasrahnya itu terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keberadaan pasrahnya yaitu bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, keberadaan pasrahnya yaitu pasrah total di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik gerakannya, baik diamnya. Pripun maksudipun? Tingkatan pertama, tingkatan ingkang paling ndek nggih menika pasrah tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala niku dengan tingkatan percaya bilih Allah ingkang nanggung, percaya bilih Allah niku ingkang ngopeni, ingkang reksa lan sak pitulure. Tetapi kadang-kadang kita masih berontak dengan hati kita. Saya percaya bahwa Allah yang menanggung kita, saya percaya bahwa Allah yang mengatur kita, tetapi dalam hati masih ada berontak. Kita pengen ngeten. Lah sing ngoten niku percaya ingkang nomor pertama. Ingkang nomor kaping kalih percaya pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kados dene percayane anak kalih ibune. Anak pasrah total kepada orang tuanya. Rezeki sing maringi nggih ibu. Napa-napa nggih saking ibu. Badhe mandi nggih manggil ibu. Badhe napa-napa nggih manggil ibu. Bahkan ketika dia punya hal yang langsung sambat ning ibune. Maka ketika ada hamba pasrah kali Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya yang pertama kali dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak kecil jauh dari ibunya, pasti yang pertama dipanggil adalah ibunya, ibu. Maka ketika ada orang pasrah kepada Allah dengan tingkatan yang kedua, apapun yang dia hadapi, kondisi apapun yang dia lakukan, yang pertama kali dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan ingkang paling tinggi, tingkatan ketiga
pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala atas gerakannya, gerakan tubuhnya. Pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap atas diamnya. Dipun contohaken kaya dene mayit kalih wong sing ngedusi. Mayit niku ibarat sing pasrah, pasrah kalih sinten? Pasrah kalih sing ngedusi. Diiringke ya nurut, diparingi banyu ya nurut, disabuni nggih nurut, dikapak-kapake nggih nurut lan boten protes. Nek sing kedua wau ki akan protes tapi protes langsung ting ibune atau ting Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing nomor 3 wis kados wong mati, kapake melu. Diiringke, diujurke, ditekuk-tekuk nggih nurut mawon. Niku pasrahe wong sing kaya dene mayit wis karepe Gusti panjenengan paring napa pun derek, pun mendel. Ya mboten ngomong, mboten protes, mboten napa-napa. Diparingi nggih mendel, mboten paringi nggih mendel. Wis pasrah total. Niku tawakal ingkang nomor 3. Seolah-olah ada gambaran bahwa yang ketiga ini tidak ada sebuah usaha. Tapi dalam hati sudah pasrah total. Dia merasa dunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ngopo dunia ini? Diri kita milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki itu dunia, nantinya akan kita pisah di akhirat, di kematian. Maka bayangannya tidak lain adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan ad-darajatul a'la, derajat yang paling tinggi menurut penting kitab Qamil Tuqya. Jadi tawakal nomor 1 nggih menika tawakal keadaanipun percaya kali Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang ati nggih berontak. Nomor kaping kalih tawakal kados dene tawakal pasrahe anak ning ibune. Napa-napa ibu pertama yang dia pikir namung ibu. Nomor 3 pasrahe tiyang dumateng Allah kaya dene pasrahe mayit kalau sing ngedusi. Niku tingkatanipun tawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mugi-mugi wonten teng enjing menika kita sedaya pikantuk manfaatan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويبارك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افتحنا برحمة الله عدد ما بعد الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وخشوعنا يا الله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا ظلمنا انفسنا ذنبا كثيرا وكبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لنا مغفرة منك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا كثيرا وعملا تقبل ورزقا واسعا والى الخير قربنا وعن الشر بعد يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من أمر لا ينفع وقلب لا تخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلماتنا ومن له حق علينا ولوالدينا منك على كل شيء قدير بالإجابة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضيق اللهم طول عمرهم واصلح جسدهم وحسن خلقهم وأسر صورهم واصل لسانهم لقراءة القرآن والحديث بمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. والله المستعان لا طريق لنا والله الموافق لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.